Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang pembahasan materi yang berkaitan dengan peran manajemen strategi, yakni pembahasan kami berjudul Tugas Direktur. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Firanda Putri Tarika Hidayat dengan NIM terakhir 357, Tian Dinar Jati Setiawan dengan NIM terakhir 364, dan saya sendiri Talita Paracana dengan NIM terakhir 369. Yang pertama yakni tugas direktur. Menurut Commonwealth Association for Corporate Governance atau Asosiasi Persemakmuran Tata Kelola Perusahaan, terdapat 10 tugas yang didasari oleh 3 nilai tata kelola, yakni akuntabilitas, di mana perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan, kejujuran, serta transparansi. Yang pertama yakni tugas legitimasi, yakni beroperasi berdasarkan hukum. Direktur harus memastikan perusahaan beroperasi secara hukum yang berlaku untuk mematuhi peraturan perusahaan, keselamatan, dan peraturan lainnya. Untuk tugas kedua, yakni tugas untuk menegakkan kesetiaan utama direktur, yaitu kepada perusahaan, di mana direktur harus menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi untuk menghindari konflik kepentingan perusahaan. Yang ketiga, yakni tugas untuk menegakkan peran utama direktur, yakni untuk membantu keberhasilan perusahaan dengan mengambil serta membuat keputusan dengan tetap bijaksana. Yang keempat, yakni kewajiban untuk memegang perusahaan dalam kepercayaan atau biasa disebut dengan tugas fidusia, yakni direktur harus bertindak dengan kejujuran, integritas, dan kehati-hatian dalam mengelola aset dan urusan perusahaan. Yang kelima, yakni tugas untuk memastikan tinjauan kritis terhadap proposal yang diajukan kepada dewan. Dalam hal ini, direktur harus aktif mempertanyakan serta mengidentifikasi proposal yang akan diajukan kepada dewan. Ini bertujuan untuk kesesuaian serta kepentingan proposal yang akan diajukan kepada dewan. Tugas keenam yakni untuk memastikan kehati-hatian direktur dalam pengambilan keputusan perusahaan. Tugas ketujuh yakni menegakkan 3 nilai tata kelola perusahaan, yakni akuntabilitas, kejujuran, serta transparansi. Tugas ke-8 yakni kewajiban untuk menegakkan hak-hak pemegang saham. Tugas ke-9 yakni kewajiban untuk memastikan tanggung jawab sosial perusahaan, di mana direktur harus mempertimbangkan dampak operasi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang terakhir yakni tugas ke-10 yakni tugas untuk memastikan pembelajaran, pengembangan, dan komunikasi dewan. Direktur harus memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Selanjutnya, yakni apa itu direktur? Direktur adalah seseorang yang menduduki posisi direktur, termasuk direktur bayangan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus pada perusahaan. Peran direktur dalam undang-undang perusahaan, yakni yang pertama, direktur bayangan merupakan seseorang yang arahan instruksinya bisa digunakan oleh direktur perusahaan untuk bertindak. Yang kedua, yakni tidak dapat dikatakan direktur bayangan hanya karena bertindak berdasarkan nasihat yang diberikan. Yang ketiga, yakni direktur bayangan dianggap sebagai direktur dengan cara yang sama seperti direktur lainnya, tidak ada pengecualian atau perbedaan. Selanjutnya, yakni kewajiban fidusia. Direktur memiliki kewajiban fidusia terhadap perusahaan. Fidusia adalah seseorang yang memegang posisi kepercayaan terhadap orang lain. Dapat ditonjolkan dengan itikat baik, kesetiaan, dan kepercayaan yang berasal dari kata fides, bahasa Latin, dan fidusia, yakni kepercayaan. Fidusia memiliki kewajiban untuk tidak berada dalam situasi kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan fidusia, ataupun kegiatan kepentingan fidusia yang bertentangan dengan kepentingan fidusia lainnya. Selain itu, fidusia juga berkewajiban untuk tidak mengambil keuntungan dari posisi fidusia tanpa persetujuan prinsipal. Prinsipal di sini merujuk kepada pihak yang memberikan kepercayaan kepada seorang fidusia, seperti pemegang saham yang memberikan kepercayaan direktur untuk mengelola perusahaan, serta perusahaan sendiri yang memberikan kepercayaan untuk direktur mengelola perusahaan. Selanjutnya, konsep tugas fidusia didasari oleh konsep bahwa seorang direktur berada dalam posisi tanggung jawab khusus dan perusahaan serta pemegang sahamnya, serta tidak mengambil keuntungan dari posisi mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan direktur perusahaan. Perusahaan yang beroperasi di yurisdiksi asing harus mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut. Para direktur perlu menyadari beberapa hukum yang harus mereka patuhi. Salah satu cara adalah dengan mengembangkan matriks persyaratan hukum, mungkin oleh sekretaris perusahaan atau penasihat hukum perusahaan. Matriks ini membantu mengidentifikasi semua hukum yang menjadi dasar tanggung jawab direktur, sehingga mereka dapat menetapkan metodologi guna memastikan kepatuhan. Namun, di sini kita akan membahas isu spesifik mengenai tanggung jawab direktur, dalam kata lain dengan tata kelola organisasi secara keseluruhan, bukan tanggung jawab yang timbul dari masalah lain. Undang-undang perusahaan menyatakan bahwa semua perusahaan diharuskan memiliki direktur. Salah satunya harus seorang perorangan. Pengangkatan direktur perusahaan publik harus dilakukan melalui pemungutan suara secara individual sesuai pasal 160. Dan ada aturan ketat tentang rincian yang harus dirahasiakan dari setiap direktur. Direktur dapat dihentikan oleh anggota perusahaan sesuai pasal 168. Kewajiban fidusia direktur ditetapkan untuk pertama kalinya dalam Undang-Undang Perusahaan tahun 2006. Kewajiban tersebut sebelumnya berlaku sebagai bagian dari hukum umum. Hal ini secara jelas tertuang dalam undang-undang dan bagian-bagian pokok dari pasal-pasal terkait dijabarkan di bawah ini. Yang pertama yakni pasal 171 mengenai kewajiban untuk bertindak sesuai kewenangan. Seorang direktur perusahaan harus bertindak sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan hanya menjalankan kewenangan untuk tujuan yang dimaksud. Yang selanjutnya yakni pasal 172 mengenai kewajiban untuk mendorong keberhasilan perusahaan. Seorang direktur suatu perusahaan harus bertindak dengan cara yang menurutnya dengan itikat baik, paling mungkin untuk meningkatkan keberhasilan perusahaan demi manfaat seluruh anggotanya. Yang selanjutnya yakni pasal 173 mengenai kewajiban untuk menjalankan penilaian independen. Seorang direktur
suatu perusahaan harus menjalankan penilaian yang independen. Kewajiban ini tidak dilanggar oleh tindakannya sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh perusahaan yang membatasi pelaksanaan kebijakan oleh para direktur di masa depan. Yang selanjutnya yakni pasal 174 mengenai kewajiban untuk melaksanakan kehati-hatian, keterampilan, dan ketekunan yang wajar. Seorang direktur suatu perorangan wajib menjalankan kehati-hatian, keterampilan, dan ketekunan yang wajar. Hal ini berarti perhatian, keterampilan, dan ketekunan yang akan dilakukan oleh orang yang cukup tekun dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang umum yang secara wajar diharapkan dimiliki oleh seseorang yang melaksanakan fungsi yang dijalankan oleh direktur sehubungan dengan perusahaan. Selanjutnya yakni pasal 175 mengenai kewajiban untuk menghindari konflik kepentingan. Seorang direktur suatu perorangan harus menghindari suatu keadaan di mana ia mempunyai atau dapat mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung yang berbenturan atau mungkin dapat berbenturan dengan kepentingan perseorangan. Yang selanjutnya yakni pasal 176 mengenai kewajiban untuk tidak menerima keuntungan dari pihak ketiga. Seorang direktur suatu perusahaan dilarang menerima keuntungan dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah orang pribadi selain perseorangan, badan hukum terasosiasi, atau orang pribadi yang bertindak atas nama perseorangan atau badan hukum terasosiasi. Yang selanjutnya yakni pasal 177 mengenai kewajiban atau pernyataan kepentingan dalam transaksi atau pengetahuan yang diusulkan. Jika seorang direktur suatu perseorangan secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu usulan transaksi atau pengaturan dengan perseorangan tersebut, ia harus menyatakan sifat dan luas kepentingan tersebut kepada direktur lainnya. Undang-undang perusahaan memiliki ketentuan khusus yang dirancang untuk memastikan bahwa anggota menyetujui transaksi antara perusahaan dan direktur, serta pinjaman direktur dan kuasi pinjaman, dan transaksi kredit dalam bentuk apapun, selama nilai transaksi tidak melebihi tingkat de minimis yang ditetapkan dalam undang-undang. Ketentuan ini mencakup biaya bisnis normal seseorang, sesuai bagian 204 atau biaya pembelaan diri dalam persidangan, kecuali jika pembelaan tersebut gagal, direktur yang bersangkutan menjadi bertanggung jawab atas jumlah tersebut. Berdasarkan pasal 232, setiap ketentuan yang membebaskan direktur perusahaan dari tanggung jawab atas kelalaian, wan prestasi, pelanggaran tugas, atau pelanggaran kepercayaan adalah batal demi hukum. Dengan demikian, direktur tetap bertanggung jawab pribadi atas kegagalan dalam melaksanakan tugas mereka, dan ada peraturan ketat yang mengatur ketentuan asuransi bagi pejabat dan direktur oleh perusahaan. Selanjutnya ada rapat direktur. Jadi setiap perusahaan wajib membuat dan mencari salah dalam direksi selama minimal 10 tahun. Jadi ini dilaksanakan oleh ketua rapat atau kepada pihak penyelenggara rapat setelahnya. Jadi nilai hukum atas risalah seperti yang disampaikan pada pasal 249 itu memiliki kekuatan hukum sebagai bukti sah atau disahkan oleh ketua rapat yang bersangkutan. Nah, nilai risalah ini menjadi bukti bahwa yang pertama itu rapat benar-benar terjadi atau rapat benar-benar dilaksanakan. Yang kedua, kemudian rapat telah diselenggarakan sesuai prosedur yang benar. Selanjutnya, semua keputusan yang diambil dalam rapat adalah sah. Untuk yang terakhir, semua penunjukan yang dilakukan dalam rapat adalah sah. Jadi ini menekankan pentingnya dokumentasi bahwa rapat direktur itu sebagai dokumen legal yang menjadi kekuatan hukum untuk membuktikan keabsahan rapat dan segala keputusan yang diambil di dalamnya. Selanjutnya ada delegasi kekuasaan. Jadi delegasi kekuasaan itu sendiri merupakan proses pelimpahan wewenang dari pihak yang lebih tinggi, misalnya contoh dewan direksi kepada pihak yang lebih rendah seperti manajemen eksekutif atau CEO. Jadi dewan direksi ini dapat mendelegasikan kewenangan manajemen kepada CEO atau tim. Tapi ada beberapa hal penting yang tetap harus menjadi wewenang dewan direksi. Yang pertama itu ada keputusan strategis mengenai pengaruh masa depan perusahaan. Jadi keputusan strategis ini mempengaruhi masa depan perusahaan dalam konteks delegasi perusahaan. Jadi dia mengacu pada keputusan-keputusan penting yang dapat berdampak signifikan terhadap probabilitas atau keberlanjutan perusahaan. Kemudian yang kedua ada investasi dan proyek besar. Jadi investasi dan proyek besar ini didelegasikan perusahaan merujuk kepada keputusan untuk mengeluarkan modal dalam jumlah signifikan untuk proyek atau investasi tertentu yang nantinya harus mendapatkan persetujuan dari dewan direksi atau setidaknya bisa didelegasikan ke manajemen biasa. Yang terakhir ada pembelian atau penjualan aset besar. Jadi pembelian atau penjualan aset besar ini mengacu pada delegasi perusahaan yang melakukan transaksi. Jadi termasuk di dalamnya ada saham atau bisnis yang lain yang nilainya itu melebihi batas tertentu dan tentunya memerlukan persetujuan dari dewan direksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.